datang di channel YouTube gue, channel Joshua Herman. Di channel ini kalian bisa ngeliat video keseharian gue. Video blogging atau biasa disebut vlogging menjadi tren di kalangan anak muda. Melalui media video, anak-anak muda mengunggah kegiatan ataupun curahan hati mereka di media sosial. Subscribe. Di Indonesia, vlog sendiri sudah mulai disadari keberadaannya sejak tahun 2009 saat aktris sekaligus penyanyi muda Marshanda mengunggah video curahan hatinya di media sosial. Kayaknya ngerasa dia paling keren banget gitu. Video tersebut sempat membuat heboh lantaran Marshanda mengungkapkan sosok yang berbeda dari yang publik kenal di layar kaca. Sejumlah vlogging lainnya yang cukup fenomenal diantaranya video Sinta dan Jojo dengan lip sync lagu Keong Racunnya, dan vlog dari kakak beradik Gamaliel dan Audrey yang menyanyikan lagu-lagu milik penyanyi populer atau cover version. Memiliki akun vlog bisa berdampak positif ataupun negatif. Berkat vlogging, Sinta dan Jojo serta Gamaliel dan Audrey menjadi sosok yang dikenal banyak orang, bahkan menjadi selebritis dadakan. Namun vlog juga yang membuat Marshanda sempat dinyatakan menderita depresi. Belakangan vlog justru digunakan sebagai sarana untuk memperlihatkan kegiatan kaum muda yang justru dianggap tidak patut untuk diperlihatkan. Seperti vlog yang dibuat oleh Aukarin dan Anya Geraldine. Keduanya kerap mengunggah video mesra bersama sang kekasih. Aukarin bahkan sempat membuat heboh netizen lantaran menangis histeris saat sang kekasih memutuskan hubungan. KPAI lantas melaporkan vlog keduanya ke Kemenkominfo karena dianggap gaya hidup mereka dapat mencontohkan yang tidak baik pada remaja lainnya. Lantas, benarkah keberadaan vlog kini meresahkan lantaran kerap dipergunakan untuk mengunggah video yang tidak pantas? Apakah Kemenkominfo harus memberikan larangan atau batasan tertentu terhadap penggunaan vlog? Tim TV One mengabarkan. Ampun deh. Kayaknya dia Rekam ya. Itu bakmi di mana tapi kayaknya enak banget, Vi. Ya? Ini itu orang itu ada tuh. Jadi udah ada berapa video blog atau vlog sih atau vlog atau apapun itu yang Jo bikin? Kalau yang saya pribadi bikin sampai hari ini mungkin episodenya masuk ke episode 26. 26 Iya. dengan durasi masing-masing? Beda-beda sih, mungkin antara 10, rata-rata 10 sampai 20 menit. Ada yang hampir sejam loh. Maksudnya enggak? Bukan punya Jo, bukan punya aku. punya orang lain. Itu ya ada yang hampir Punya sejam siapa loh. tuh? Siapa itu? Aku nggak pernah Ya nonton. ada ya. Itu kan jadi ini sebelum ke narasumber lain begitu ya. Ini ingin nanya dulu nih Jo ya. Bikin itu tujuannya untuk apa? Mengekspos kehidupan pribadi Jo begitu ke umum Oke. atau apa? Jadi sebenarnya saya melihat eranya ini sudah mulai bergeser gitu. Maksudnya orang sudah mulai melirik ke digital gitu. Itu nggak bisa dipungkiri. Tapi memang yang media-media konvensional bukan berarti 100% ditinggalkan. Nah, saya cuma nggak mau ketika nanti ini semua pindah, saya ketinggalan gitu. Saya cuma jaga-jaga ketika nanti pindah, saya udah ngelangkah satu kaki di depan tuh gitu. Dan banyak yang bilang, Jo, jangan-jangan lo pindah ke YouTube tuh karena di TV udah nggak laku segala macem gitu kan. Cuman saya bisa bilang, justru enggak, justru melalui YouTube saya mempertajam apa yang saya punya di media konvensional gitu. Satu itu, kedua nggak bisa dipungkiri sekarang memang perputaran secara industri di digital juga besar sekali gitu. Jadi masih menjual ya, Jo ya? Oh iyalah, Masih ini buktinya nge-host nggak sih? TV Masih Magic. nge-host? Nge-host masih. MC masih? MC masih. Masih apa? Nyanyi masih. Nyanyi enggak, kalau nyanyi udah lama enggak. Terus kayak gitu main film masih? Main film enggak juga, Enggak sinetron juga, sinetron. tapi intinya enggak hanya modal jualan di sosmed kan? Itu dia, Artinya enggak kan lah. kehidupan nyatanya masih kan? Enggak. Nah, tapi ada fenomena yang justru malah jadi jualan di sosmednya gitu. Wah, Jualan. Jualannya apa ya? Nah, itu enggak tahu tuh. Tapi gini, untuk karir Jo sendiri ya, setelah buat vlog cukup banyak, Ya. ini semakin banyak tawaran atau Semakin banyak sih relatif ya, banyak sedikitnya, tapi paling enggak ini mempertajam aja gitu. Maksudnya orang akan lebih mudah aware sama saya gitu. Karena orang kan sekarang nggak bisa dipungkiri nonton YouTube juga memakan waktu yang cukup panjang setiap harinya gitu. Jo kan kalau orang melihat karya yang ditampilkan, entah itu nyanyi, entah itu apa gitu ya, video klip, Iya. itu oke. Tapi
yang sekarang ini lebih banyak mengekspos gaya pacaran, Iya, gitu. iya, Itu iya, salah iya. satunya Joe tampilkan juga di Iya, situ. iya, betul. Nggak risih. Kalau menurutku sih selama koridornya jelas ya, kenapa harus risih gitu. Kalau aku kan pacaran yang aku tayangkan ya makan, nonton, ngobrol gitu kan, nggak sampai pergi kemana berdua sama pacar gitu. Jadi yakin lah kalau itu kan bisa ditampar sama mamanya. Jadi Masih itu ingat mama ya, yang masih diupload. masih inget ibu gitu. Tapi itu yang diupload. Oh, Yang nggak diupload kan nggak tahu ya. Yang di handphone? enggak lah. Ya itu makanya menjaga itu, dan saya punya tanggung jawab ngerasa walaupun mostly penonton YouTube saya itu seumuran, tapi saya tetap punya rasa tanggung jawab lah untuk bisa tanggung jawab moral lah untuk bisa ngejaga ini supaya nggak di luar batas. Sebelum ke dua narasumber lainnya, masih ke Jo lebih dahulu nih Jo. Ya. Fenomena yang cukup mengganggu mata, khususnya mungkin bisa juga berdampak kepada perusakan mental dan psikologis ya, Ya. Remaja, anak begitu, dari penggunaan vlog yang salah. Dari kacamata Joshua, seperti apa sih? Pada dasarnya YouTube itu kan memberikan kebebasan untuk setiap kreatornya membuat konten ya. Jadi untuk seperti nama-nama yang sudah beredar bikin vlog dianggap keluar batas, itu sebetulnya hak mereka, sebetulnya. Tapi pada akhirnya yang nonton mereka kan nggak bisa dipaksakan umur berapa aja nih. Terbukti banyak anak-anak yang nonton vlog-vlog mereka juga gitu. Nah, kalau saya sih berharap paling tidak para konten kreator itu memberikan tanggung jawabnya dalam bentuk peringatan age restricted itu loh. Oke. Itu apa ya? Itu filter paling mudah yang bisa dibuat gitu. Melabelkan itu. Iya gitu. Kenapa sih itu memberi label itu aja susah gitu. Tapi sebaiknya pula ya kontennya dijaga dong gitu. Oke. Jadi Sampai-sampai KPAI merasa perlu untuk Saya juga merasa berterima kasih sama KPAI karena akhirnya ada yang berani speak up. Karena kalau kita sesama konten kreator yang speak up, nanti akan dibilang, lu mah sirik aja, viewersnya nggak sebanyak itu. Oke. Apa sih yang membuat KPAI merasa gundah gulana melihat vlog ini, Mbak Erlinda? Kalau Udah kita ganggu lihat banget ya. kan jangan lihat, oh iya KPAI koordinasi dengan Kominfo karena kita mitra yang sangat luar biasa kan. Memang KPAI kan tugasnya mengkoordinasi dan pengawasan. Tapi kita lihat di sini bahwa kita memberikan awareness, kita memberikan suatu alarm. Sudahkah kita semua tahu bahwa saat ini sangat hati-hati loh, dunia kita bergerak begitu cepat, teknologi informasi mempengaruhi semuanya. Kita siap atau tidak, kita memasuki peradaban yang baru, ya kan? Joe tadi sudah mengatakan bahwa saya nggak mau nanti ketinggalan Iya. Saya seperti one itu, step ahead. ya kan? Tapi pertanyaan bagi kita yang di pemerintah, apakah kita sudah menyiapkan perangkat-perangkat ini? Nah, ya. Begitu. Mengapa pada saat kebebasan dibuka sebebas-bebasnya tanpa ada suatu hal yang membentengi, mau jadi apa bangsa kita? Sementara kita masih berkiblat kepada adat ketimuran. Jadi di sini kami melaporkan bukan karena hanya sekedar melaporkan, oh harus ditutup dan sebagainya, no. Tapi kami lebih mendorong kepada pemerintah yang bertanggung jawab, kementerian dan lembaga serta masyarakat luas, peran partisipasi masyarakat punya tanggung jawab loh untuk kehidupan bangsa yang berkelanjutan. Peran keluarga sih lebih tepat. Peran keluarga, tapi pertanyaannya begini, kita juga harus fair. Peran keluarga di sini kita tidak serta-merta harus selalu menyalahkan keluarga. Apalagi hidup saat ini susah banget, ibaratnya kan kayak gitu. Belum lagi kalau kita ke pelosok yang sudah ada koneksi internet, tapi orang tua belum disiapkan dengan tadi pola asuh sesuai dengan era mereka. Ya. Anak-anak Joe kan sekarang ini kan eranya Z, generasi teknologi informasi. Sadarkah kita, apakah kita sudah menyiapkan itu semua? Anak-anak kita dengan pola asuh yang seperti itu. Oke. Nanti Akhirnya orang tuanya, ya. Bahkan lebih banyak anak-anak itu lebih istilahnya canggih gitu terhadap ya teknologi informasi ketimbang orang tua yang masih gaptek-gaptek begitu kan. Seringkali vlog apa gitu. Tapi yang saya ingin ketahui, jangan-jangan pilok yang jeret-jeret kita. Iya. Beda ya. aduh Vlog jadul gitu ya. banget itu Mbak Erlinda. Oke, tapi yang ingin diketahui apa bahaya vlog ini untuk anak-anak nanti setelah jeda dengan Mas Iza juga saat lagi. Mau lanjutkan yang ini atau enggak? Mau dong, mau Mau lihat Seru banget videonya? tadi. Oh, Seru yang banget tadi seru tuh yang cerita-cerita. video yang seperti apa? Enak tuh dengar cerita ketimbang lihat
Oh begitu. Ngelihat dosa. Kan video. Tapi dosa katanya isinya kacang hijau. Saya ingin ke Kominfo terlebih dahulu. Pak Rudiantara, Pak Menteri, itu sudah ditanya oleh wartawan terkait fenomena dua nama ya yang marak sedang diperbincangkan di video blog ini begitu. Ya, Apa sikap Pak Menteri, Mas Iza? ya dalam hal ini terus terang kita harus melihat bahwa di satu sisi teknologi informasi, terutama sekarang udah melalui gadget-gadget, kita bisa katakan 85% penduduk Indonesia saat ini memiliki handphone. Berarti 180 juta orang memiliki handphone. Orang loh Pak ya, bukan jumlah handphone. Ya, orang memiliki handphone. Kemudian separuhnya tadi, jadi separuh dari 180 juta itu smartphone. Nah, boleh dikata sekarang yang banyak menggunakan smartphone ini juga anak-anak. Rentang 10 sampai 20 tahun, ini anak-anak sudah banyak pegang Ada data spesifik smartphone. nggak, Mas Iza? Data spesifik dalam arti anak ini berapa banyak jumlah? Nah, sekarang tinggal jumlah anak. Sekarang kan gini ya, Indonesia ini mengalami bonus demografi yang sangat besar sampai jangka waktu sekitar 30 tahun. Nah, jumlah anak itu sangat tinggi. Pemuda di kita itu sekitar 67 juta. Jadi memang generasi kita yang produktif itu sangat tinggi. Nah, yang ingin kami sampaikan, teknologi informasi ini menyebar dengan cepat ke penduduk Indonesia yang tadi pegang smartphone yang begitu banyak. Nah, ini menandakan bahwa di satu sisi kita bisa memanfaatkan ini untuk kreativitas yang baik. Tapi di sisi lain, kreativitas tadi juga bisa di-generate untuk hal-hal yang bukan tidak baik. Kadang-kadang cenderung baik, cenderung tidak baik, bahkan negatif. Nah, ini bagaimana kita bisa mendorong kalangan muda untuk lebih berkreatif dari sisi yang sangat positif. Nah, hal yang terjadi terakhir ini seperti yang marak terjadi dua akun tadi. Kalau kita melihat undang-undang pornografi, undang-undang 44, mungkin apakah ini pornografi atau tidak, tapi kita coba yang melandasi filosofi daripada undang-undang ini adalah bagaimana menjaga moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia. Itu ada di latar belakangnya. Oke. Ya, nah kalau ini bisa dikedepankan, mungkin KPAI bisa memberikan persuasi dan juga mediasi kepada akun-akun tadi. Karena apa? Karena ini dampaknya kan kepada anak-anak. Oke. Ya, yang khawatir ini orang tua sebenarnya. Nah, kalau kemarin disampaikan bahwa ada orang tuanya atau tidak. Nah, sekarang orang tua tuh khawatir kepada anak-anaknya, akan melihat tadi, khawatir kalau mencontoh. Mungkin kalau melihat masih oke ya. Tapi khawatir kalau mencontoh, ini yang perlu menduplikasi ke dalam bentuk realita. Oke, Mas Iza, tadi Ya. saya tertarik dengan undang-undang pornografi yang Anda Ya. sebutkan ya. Apakah mereka yang mengupload video-video yang cenderung agak berbau pornografi ini bisa dikenakan undang-undang? Setelah jeda kita bahas Ya. saat lagi. Ibu sadar akan bahaya penyakit masa kini yang menyertai kegiatan anak-anaknya. Ia menginginkan aktivitas yang terbaik, tapi khawatir akan kuman-kuman yang tersembunyi. Bagaimana ibu yakin dapat melindungi anak-anaknya? Untuk perlindungan terbaik, pilih Dettol Gold baru. Formula barunya yang mutakhir, memberikan 100% perlindungan. Jika sudah memilih yang terbaik, mengapa harus khawatir? Ibu masa kini hanya percaya bersihnya Dettol. Wah, itu Ola Ramlan ya? Masih terlihat langsing dan seksi ya? Padahal kan dia baru selesai melahirkan loh. Saya cepat langsing karena Secret Slimming Suit. Kualitasnya bagus banget. Olahraga? Duh, gak sempat. Kan ada Secret Slimming Suit. Harganya nggak bohong deh. Bikin cepet langsing, bahannya sejuk, dipakai kemana saja. Oke loh, bahkan nyaman dipakai selama 24 jam. Ingin tubuh langsing sehat dan seksi tanpa kegerahan? Pakai Secret Slimming Suit. Dengan bahan terbaru dan teknologi dari Italia, terdiri dari bahan polimer dan elastane yang mengandung moisturizer akan menjaga kelembapan kulit. Sehingga terasa menyejukkan dan menghaluskan kulit. Membuat kulit Anda tampak lebih berkilau. Dilengkapi dengan batu turmalin yang
dihaluskan, menghasilkan sinar inframerah yang dapat melancarkan peredaran darah, mempercepat metabolisme tubuh, dan cepat membakar lemak sehingga Anda akan lebih cepat dan mudah menjadi langsing. Secret Slimming Suit sangat fleksibel dan elastis, bisa mengembang 300% saat ditarik, akan kembali ke bentuknya semula karena akan dapat langsung membentuk tubuh Anda sesuai yang diinginkan. Teknologi modern dari Italia ini juga memberikan rasa sejuk pada tubuh. Anda pun tetap bebas beraktivitas karena sangat ringan, bahkan lebih tipis dari sehelai kertas. Kini Anda pun dapat menggunakan kebaya dengan lebih nyaman karena daya elastis bahan Secret Slimming Suit memberikan bentuk tubuh ideal saat dipakai, sekaligus memberikan rasa sejuk di badan. Butiran halus batu turmalin yang mengandung ribuan ion negatif akan terus bekerja, mengencangkan dan melangsingkan tubuh bagian atas dan bawah, sehingga Anda lebih langsing permanen. Ini buktinya, pakai Secret Slimming Suit-nya Jako, suhu tubuh akan turun sebanyak 2 derajat Celcius. Pinggiran Secret Slimming Suit bebas dari gatal, tanpa obras, tanpa jahitan, tanpa brudur. Percaya deh, Secret Slimming Suit-nya Jako jauh lebih oke. Secret Slimming Suit menyejukkan, melangsingkan, menyehatkan, melembabkan, dan menghaluskan kulit. Buktikan sendiri. Pakai Secret Slimming Suit-nya Jako yang dipakai Ola ya. Kamu nggak apa-apa? Tenggorokanku nggak nyaman. Bila perlu, makan Strepsils. Coba lihat, Strepsils dengan double active agents yang bekerja langsung di tenggorokan. Terima kasih sarannya. Untuk membantu melegakan tenggorokan, makan Strepsils. Sunsilk Kilo Fest hadir kembali untuk menginspirasi perempuan Indonesia mewujudkan mimpinya. Akan ada berbagai kegiatan yang bikin kamu lebih dekat dengan impianmu. Hai dear, aku Karina Salim. Aku Raisa. GAC. Jangan lupa datang ke Sunsilk Kilo Fest di kotamu. Akan ada kesempatan untuk kolaborasi bareng sama idola kamu. Dan acaranya bakal seru banget. Percaya mimpimu akan jadi nyata karena Rambutmu selalu mendampingi. Selamat pagi, Anda menyaksikan kabar terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, saat ini belasan korban selamat banjir bandang yang terjadi di Garut, Jawa Barat sejak kemarin masih menjalani perawatan intensif di ruangan khusus di Rumah Sakit TNI Guntur, Garut, Jawa Barat. Mereka harus menjalani operasi ringan karena mengalami luka robek cukup banyak dan harus dirawat serius di ruangan khusus. Sementara untuk data korban tewas saat ini sudah ada 21 orang dan itu merupakan korban terbaru ditambah 1 yang masih dalam identifikasi. Demikian kabar terkini. Selamat menyaksikan program selanjutnya. Nah, ini loh, cukuran kayak gini, cukuran apa tuh ini? Cukuran kayak cukuran batok. Batok kelapa. Depannya mucrit. Mucrit kayak gini coba. Kan kayak bapak gini, bagus. Cukurannya sini tipis, ini tebel. Kayak batok kayak gini yang ini. Aduh. Guys, kayak rambutnya bapak yang paling bagus aja. Lu bagus kayak gini kok. Bagus punya bapak gimana? Ya. Ya kan? Ya. Nah. Oke, hai guys, balik lagi sama Kaisang di sini. Jadi di video kali ini aku bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di hashtag Mas Aku Tanya. Udah lumayan banyak sih pertanyaan yang kalian kirimin buat aku. Tapi di sini aku cuma bakal jawabin beberapa pertanyaan aja. Soalnya kalau aku jawabin semua pertanyaan, mungkin aku butuh 24 jam untuk jawabin semuanya. Aku aja bikin 5 menit video aja nggak ada yang nonton, apalagi bikin 24 jam video. Jadi aku mending bikin 5 menit video aja. Oke, sekarang aku butuh HP ku, tapi HP ku ada di sana, aku lupa ngambil.
Jadi ya, semoga aja Magic bisa ini. Ya, aku udah dapat HP ku sekarang. Aku mau buka bentar. Bentar ya, maaf HP-nya lemot. Ini HP lama. Kalau ada yang mau endorsein HP buat aku kok bisa ya, iPhone 6s yang plus 128GB warna hitam, kasih. Oke, udah bisa. Ini dari Ya, setelah menunggu setahun apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah menunggu setahun? Saya nggak tahu yang setelah menunggu setahun apa, tapi ini fenomena vlog juga loh. Ya. Jadi cari uang juga bisa ya Jo di vlog itu? Bisa. Tadi kan itu kan jujur banget ya. Iya. Putranya presiden juga mengatakan, maklum ini gadgetnya lemot. Iya. Kalau ada yang mau ngasih, endorse, ya silakan. Oh, gitu. Oke. Iya. Itu kode banget ya? Kode banget. Kode atau modus? Tapi kalau kamu memang, kalau tadi Rivi mengatakannya cari uang begitu, dapat uang juga? Kalau ditanya ada uangnya, jujur pasti ada. Kalau nggak mungkin ada YouTubers yang bertahan di situ. Makanya sempat ada YouTubers yang bilang lebih Kali scrap gitu kan? Iya, ada hitung-hitungannya sih, saya kurang tahu, tapi ada YouTubers kan yang bilang kayak YouTube lebih dari TV bla bla bla. Ya mungkin memang buat dia YouTube lebih dari TV, tapi kalau saya pribadi, income saya sih masih banyakan di TV. Jujur banget ya, karena YouTube saya belum laku-laku amat gitu. Jadi sebenarnya selama kita memang bisa fokus dan memaksimalkan itu ya bisa. Kalau Jo kan memang namanya sudah dari dulu gitu, Joshua udah terkenal begitu sebagai Joshua diobok-obok ya. Iya, aduh. Sekarang udah nggak diobok-obok ya. Nah, tapi banyak juga anak-anak lain yang ingin juga terkenal gitu. Terkenal tapi dengan cara bagaimana begitu kan? Salah satunya ya udah deh, nggak ada produser yang mau bikin video sendiri aja gitu ya. Bikin video sendiri, upload sendiri, dan ketika ada banyak yang like seneng gitu. Banyak yang nonton seneng. Sebenarnya kan YouTube tuh hadir sebagai jawaban dari orang-orang yang nggak merasa tidak diberikan kesempatan pada umumnya gitu. Misalnya kita pernah tahu ada Gamaliel, Audrey Cantika. Mereka sangat berprestasi dan bertalenta sekali gitu. Mungkin di awalnya mereka nggak dikasih kesempatan oleh label-label besar. Terus mereka melalui YouTube, mereka bisa membuktikan diri. Akhirnya sekarang mereka jadi salah satu grup vokal yang terbesar di Indonesia. Itu yang positif? Itu yang positif. Harusnya kan seperti itu. Idealnya seperti itu. Tapi pada akhirnya selalu ada orang-orang yang, gue di YouTube pengen ngetop nih, tapi ngapain ya? Gue nggak bisa nyanyi, gue nggak bisa acting, gue nggak bisa bikin film. Pacaran aja deh gitu. Nah ya udahlah, gue bikin yang gue bisa aja, pacaran. Pacaran itu juga settingan kan? Iya, makanya mungkin ada yang settingan. Terus misalnya mungkin gue nggak punya konten nih, tapi gue putus, ya udahlah, putus ini gue jadiin konten, bisa aja gitu. Dan nonton banyak juga. Karena mungkin masyarakat kita tuh pengen tahu banget sih urusan orang. Gitu. Pengen tahu banget urusan orang. Tapi pertanyaan gini, apakah kita harus kalah dengan suatu industri? Industri yang pada akhirnya akan tadi, kita sudah diingatkan bahwa Indonesia bonus demografi. Otomatis kita harus mempersiapkan tonggak estafet ini dengan nanti pemuda-pemudi yang kuat dong, anak muda yang tangguh. Nah, apakah kita membiarkan, sementara katanya kita bertanggung jawab nih, pemerintah pusat maupun daerah, dengan adanya suatu regulasi. Karena tidak mungkin kita biarkan suatu hal berjalan itu tanpa ada koridor-koridor ataupun hal-hal yang membatasi kan. Nah, kalau misalnya ini dibiarkan, padahal kita sudah punya undang-undang pornografi, undang-undang ITE, ataupun undang-undang ITE memang wajib segera revisi seperti itu. Di sini kan harusnya kita benar-benar bisa mengedukasi masyarakat sejauh mana teknologi informasi memang menjadi bebas nilai, tapi juga akan mempengaruhi tadi budaya maupun gaya hidup serta identitas bangsa kita. Identitas bangsa kita apakah seperti yang ditonjolkan dua akun yang sudah kami laporkan tadi atau seperti apa? Karena kami melaporkan ini lebih kepada nanti kami akan koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mempunyai program yang tentang perempuan dan anak, tapi tidak sebatas di situ juga. Kita ada Kementerian Pendidikan, kita ada Kementerian Pariwisata, kita ada Kementerian Kominfo yang mempunyai regulasi tentang bagaimana segala hal, termasuk juga Kementerian Sosial, di mana jika kita melihat anak-anak ini ternyata pengaruh budaya luar sangat merugikan anak bangsa nantinya, seperti apa anak-anak bangsa ini, tanggung jawab siapa? Kalau memang orang tuanya tidak bisa bertanggung jawab, otomatis negara yang harus ambil alih dong. Seperti itu. Jadi kami dari KPAI berpikiran secara besar, luas, utuh. Mengapa? Karena kami melihat
bukan kami menyalahkan pemerintah zaman dulu, tidak. Tapi kami katakan mungkin belum terfikirkan oleh pemerintah yang terdahulu untuk minimal 5, 10, 15 tahun yang akan datang bahwa ternyata teknologi informasi mengubah segalanya. Oke, saya ke Mas Isa. Ada ratusan ibu-ibu, orang tua yang merasa gundah, gulana, gelisah, galau, melihat vlog seperti ini. Pasti kan yang menjadi tumpuan adalah takut anak-anaknya terpengaruh dan lain-lain. Melaporkanlah ke KPAI. Dari KPAI sudah dilaporkan ke Kemenkominfo. Terus kemudian ini akan diapakan? Akankah ada undang-undang yang diberlakukan terhadap video-video yang meresahkan ini? Ya, jadi ada dua hal yang pemerintah bisa dorong dan juga bisa lakukan. Yang pertama adalah adanya kontrol sosial. Tadi kita sudah diskusi sama teman KPAI juga, dan juga dengan pimpinan KPAI melalui telepon dan sebagainya. Salah satunya tadi kan akan melakukan persuasi gitu ya. Nah, persuasi yang dilakukan kan masih melakukan talking dengan lembaga terkait. Nah, maksudnya persuasi itu persuasi ke siapa itu, Mas? Kepada yang bersangkutan. Yang pada dua akun tadi, ya. Okay. Kenapa? Dirinya dan keluarganya. Iya, harus ada tindakan itu penting. Oke. Dan kalau bisa, tadi Joshua mengatakan jangan dikasih panggung. Oke. Karena apa? Kalau dikasih panggung, dia akan senang dan dia akan ada lagi yang akan meniru seperti tadi. Jadi harus ada tindakan. Nah, kontrol sosial ini penting. Anak-anak, kemudian orang tua bisa juga membantu melalui kontrol sosial, yaitu dengan melakukan dislike, kemudian reporting seperti tadi. Nah, kalau memang ini bisa dilakukan, itu bisa sangat membantu sekali. Nah, kemudian juga sosialisasi, kemudian kita dorong kreativitas yang lebih baik kepada mereka. Nah, baru ada sisi kontrol teknologi. Ya, boleh tidak boleh, apapun harus kita lakukan kalau memang itu membahayakan bangsa. Yang memang itu menyangkut masalah keluhuran kepribadian bangsa yang luhur itu terganggu, ya harus kita lakukan. Apapun yang menjadi konsekuensi kepada publik dan meresahkan, kita harus ngambil tindakan. Jadi hal pertama penting. yang dijawab oleh Kemenkominfo dari keresahan ibu-ibu yang melapor ke KPAI pertama adalah melakukan persuasi dulu. Itu kontrol dulu, sosial begitu? ya, kontrol sosial ini bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk yang oleh dilakukan oleh Kemenkominfo, maksudnya apa gitu? Tindakan apa selain persuasi tadi? Nah, oleh Kominfo, terus terang kita tentu harus bicara sama KPAI juga dan juga sama yang lain. Kita sudah talking, persuasi harus kita lakukan di depan, kemudian kita akan lakukan tindakan yang sifatnya teknikal. Ya, misalnya? itu kontrol teknologi, ya pemblokiran itu adalah kontrol teknologi, gitu. Meskipun belum maksimal ya, diakui dong. Ya, memang belum maksimal tadi karena konten memang pornografi masih cukup banyak. Iya. Tapi yang pasti yang kami dorong adalah seperti ini, pemerintah mau seperti apa jika membiarkan, kita tahu dong yang namanya YouTube itu industri besar sekali. Nah, harusnya mereka mengikuti apa yang menjadi regulasi bangsa kita. Nah, itu. Jadi kita harus, kita negara kita kok, mengapa kita harus oleh orang luar sedikit gitu kan? Mungkin kenapa kantor-kantor website itu diharuskan buka begitu kan Pak oleh Kominfo? Betul. Tujuannya kan mungkin supaya bisa beradaptasi tanggung dengan jawab, bisa kita kontrol. Betul. Tapi kenyataan di lapangan sudah nggak dilakukan itu? Saya merasa belum maksimal. Jadi kantornya saya tahu kantornya di mana gitu. Saya seharusnya mungkin kalau saya punya wewenang saya bisa datang dan saya ngomong gitu bahwa video ini meresahkan masyarakat dikarenakan alasannya begini. Saya minta tolong di take down. Sayangnya ada hanya seorang Joshua Suherman. Sayangnya saya juga salah satu konten kreator. Nah itu Mas Iza, jadi harapannya besar gitu. Dan ini semua wewenang ada di Kemenkominfo. Kenapa tidak langsung lakukan itu ketika sudah ada video yang meresahkan? Ya, kita sedang in processing pelaksanaan untuk yang sisi yang kedua Time tadi. frame-nya berapa lama? Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 tahun? Oh itu cepat, nanti kita bisa lakukan. Karena kantornya cuma di daerah Senayan Pak. Cepat bisa dilakukan Mas Iza dengan catatan potensi kerusakan anak-anak pengguna gadget juga tinggi itu juga. Berjalan terus loh. Karena memang pengaruhnya sangat besar. Dan kalau orang tua sebanyak orang tua yang sudah melaporkan, mengkhawatirkan, itu menjadi indikator kan ya. Yang pasti kan PR-nya kan edukasi. Nah, sebenarnya kita minta juga nih TV One nih memfasilitasi anak-anak muda yang kreatif seperti Joshua ini, mungkin ada semacam kompetisi, ada semacam challenge gitu kan. Tidak hanya di dunia seni bakat, tapi di dunia teknologi informasi, di dunia sinematografi vlogging seperti itu. Tapi yang sehat, yang mendidik, ya kan? Yang saya bilang karena kan kita harus
alternatif pilihan positif itu yang kita berikan. Dengan skill yang dimiliki oleh para vlogger itu, senang dong pasti duluan ya. Secara sinematografi mereka tuh canggih gitu. Editing juga bagus. Editing bagus. Saya dari kecil syuting aja nggak punya skill sebagus mereka. Ada lagi yang bagus namanya Agung Hapsah. Ini anak sangat berprestasi, silakan dibuka. Agung Hapsah ini juga bikin vlog. Di umur berapa dia udah bisa bikin video yang sangat bagus, tapi kontennya bagus, clean. Kalau semua orang punya skill seperti itu dan sekolah sinematografi yang benar, saya rasa itu masa depan yang cerah untuk dunia perfilman Indonesia sih. Tapi harusnya. ini mewakili keresahan ibu-ibu ya. Saya hanya menyampaikan saja ya, menyampaikan bahwa anak semasih muda seperti itu ya, karena mereka masih usia 19 tahun, jangan-jangan ada yang memang yang dalam arti kata mereka sengaja disetting supaya seperti itu, karena orang yang tidak bertanggung jawab ini karena ini tahu ini industri bagus dan mahal. Nah, seperti itu. Itu seperti itu juga yang mengkhawatirkan orang. Penjahat pun juga banyak jalan menuju Roma gitu. Iya, jadi seolah-olah yang tampak terlihat anak remaja kita yang baru seperti itu, padahal di belakang itu ada grand design industri yang memang sengaja. Baik. Nah, ini ditunggu nih gebrakan dari Kemenkominfo nih Pak. Sudah cukup banyak ya orang tua yang resah begitu ya. Mungkin Mas Iza juga khawatir anak-anaknya terpengaruh mungkin ya. Paling besarnya dia moral bangsa kita. Artinya gini. Singkat saja Mas. Industri yang memanfaatkan teknologi informasi kemudian internet ini sangat banyak. Karena memang ini sekarang tren internet ini sudah masif banget, sangat populer sampai ke umur level berapapun ya. Nah, terus terang tadi yang dikhawatirkan itu juga menjadi sangat beralasan. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh dua akun tadi itu tidak bisa ditampik apabila di belakangnya itu ada semacam sutradara, ada juga produsernya, walaupun itu tidak nampak. Nah, kita juga perlu menghimbau agar mereka juga tidak menonjolkan hal seperti tadi. Nah, kita sudah ada lembaga seperti Bekraf, sudah ada pariwisata, yang kemudian ada perfilman juga kita tonjol, kita naikkan, kita majukan ya. Nah, itu bisa menjadi sarana untuk bisa lebih maju, untuk bisa menjadi penyaluran yang lebih baik seperti yang disampaikan Joshua tadi. Mas Iza. Yang saya tunggu adalah 1 jam lagi dua akun tersebut sudah diblokir oleh Kominfo lah, mudah-mudahan gitu ya. Kita dorong ya, kita harus ada gebrakan, harus tindakan. Harus ada tindakan. Bisa dilakukan oleh Joshua, dislike, report. Karena saya cuma butuh waktu beberapa jam untuk saya daftar dan akun saya verified. Jadi seharusnya untuk take down sebuah akun lebih mudah. Baik. Terima kasih Mas Iza. Joshua, sukses. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kita juga makasih nih sama TV One.